Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk anak-anak kelas 8. Ketemu lagi dengan saya Bapak Trisno di mata pelajaran prakarya. Untuk itu saya ucapkan dulu selamat buat kalian semuanya. Sekarang sudah naik satu tingkat menjadi kelas 8 yang tahun lalu kalian baru kelas 7. Nah, anak-anak untuk mata pelajaran kita di kelas 8 ini sebelum kita masuk ke pelajaran yang pokok, maka sebelumnya saya sampaikan dulu yaitu untuk peta materinya. Nah, ini anak-anak. Jadi materi pelajaran kita adalah secara umum di kelas 8 semester 1 di mid semester 1 juga, mid semester 1 juga. Materi kita adalah tentang kerajinan bahan limbah ya. Yang di sini adalah khusus yang karakteristiknya keras. Kalau di kelas 7 dulu kalian sudah mempelajari kerajinan bahan limbah tapi yang lunak. Nah, sekarang di kelas 8 adalah kerajinan bahan keras tapi yang kerajinan limbah tetapi yang keras. Untuk itu tolong nanti dipersiapkan dengan baik ketika pelajaran sudah dimulai ya, masuk ke yang materi inti. Kemudian anak-anak, peta materinya adalah di dalam kerajinan bahan limbah keras itu ada 3 yang harus kalian kuasai dan kalian pelajari. Yang pertama adalah ini, prinsip kerajinan bahan limbah keras. Kemudian yang kedua adalah jenis dan karakteristik kerajinan limbah keras. Kemudian yang ketiga adalah proses produksi kerajinan bahan limbah keras. 3 hal ini yang harus kalian kuasai ketika mempelajari kerajinan bahan limbah keras di kelas 8. Oke ya, ini adalah peta materinya. Kemudian secara detailnya, bagian-bagiannya adalah kalau yang pertama, kedua tadi secara umum, nah kemudian yang ketiga yang proses produksi kerajinan bahan limbah keras itu terdiri dari nih, ada proses produksi kerajinan bahan keras limbah organik. Misalnya adalah bahan cangkang, bahan sisik ikan, dan tulang ikan. Ini yang nanti akan kita pelajari di dalam proses produksi kerajinan limbah kerasnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk yang organik yaitu tempurung kelapa. Nah, kesemuanya ini termasuk bahan limbah keras organik. Kemudian berikutnya anak-anak, ini adalah kerajinan bahan limbah keras anorganik. Apa saja? Satu, botol plastik, kemudian yang kedua pecahan keramik. Ini yang nanti akan kita pelajari ya, dan yang terakhir adalah kaca. Ini jadi ada 3 di anorganiknya, botol plastik, pecahan keramik, dan kaca. Kesemuanya ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lantas anak-anak, berikutnya adalah untuk proses produksinya, yaitu yang perlu kita cermati yaitu ada bahan kerajinan, apa saja yang digunakan. Kemudian alat yang digunakan dalam membuat produk kerajinan. Setelah itu ada yang namanya produk kerajinannya itu apa. Kemudian berikutnya adalah proses kerajinannya, yaitu proses pembuatannya, langkah-langkahnya, termasuk yang lainnya. Kemudian yang paling akhir untuk proses kerajinan adalah kemasan. Nah, di kemasan ini apa saja bahannya, kemudian kenapa harus dikemas ya. Kemudian yang paling terakhir adalah proyek ya. Bahan kerajinan, alat produksi, produk kerajinan, proses kerajinan, kemudian kemasan, yang terakhir adalah proyek kerajinan. Nah, di dalam proyek kerajinan itu nanti kalian diminta untuk membuat sebuah proyek dalam waktu yang eh, tidak 1 hari jadi tapi 1 minggu. Nah, dari kesemuanya ini kalian tidak boleh lepas dengan yang namanya K3, yaitu apa? Keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan. Dalam materi praktek, entah itu pelajaran prakarya atau apa saja, harus diingat K3, keamanan kerja serta kebersihan. Oke, itu anak-anak sedikit tentang konsep materi yang besok akan kita berikan di semester 1 di tengah semester pertama juga, yaitu di mata pelajaran prakarya. Baik, saya kira itu apa yang Bapak sampaikan dicermati, disiapkan karena ini sangat penting buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.